Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmidar, dosen pada program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Untuk memulai pembahasan, terlebih dahulu kita akan membahas mengapa pendidikan karakter menjadi salah satu fokus penting dalam pendidikan saat ini, khususnya dalam pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini, kita akan membahas pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Sebagai calon guru matematika, kita tidak hanya bertugas mengajarkan konsep dan prosedur matematika, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman tentang pendidikan karakter menjadi fondasi yang cukup penting sebelum kita mempelajari profil pelajar Pancasila pada pertemuan selanjutnya. Saat ini, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan persoalan seperti menurunnya kejujuran akademik, rendahnya disiplin belajar, dan kurangnya tanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi pendidikan juga harus membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Pendidikan karakter merupakan proses membantu peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, tetapi membentuk kebiasaan untuk melakukan yang benar secara konsisten. Karakter terbentuk melalui proses yang panjang, melalui pembiasaan, pengalaman, dan keteladanan. Dalam perspektif Islam, pembentukan karakter atau akhlak merupakan tujuan utama pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama harus menjadi bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, apakah matematika dapat membentuk karakter? Sebagian orang menganggap bahwa matematika hanya berkaitan dengan angka dan rumus. Padahal, pembelajaran matematika memiliki potensi yang sangat besar dalam membentuk karakter peserta didik. Ketika siswa berusaha memahami konsep yang sulit, mereka belajar untuk sabar. Ketika menyelesaikan soal yang kompleks, mereka belajar tentang ketekunan. Ketika memeriksa kembali jawaban mereka belajar teliti dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Dua karakter penting yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran matematika adalah kejujuran dan disiplin. Kejujuran dapat dibiasakan ketika siswa mengerjakan tugas atau ujian berdasarkan kemampuan sendiri. Sementara disiplin dapat ditumbuhkan melalui kebiasaan mengumpulkan tugas tepat waktu dan berlatih secara konsisten. Kedua nilai ini merupakan fondasi keberhasilan dalam belajar matematika. Dalam pembelajaran matematika, siswa sering menghadapi soal yang menantang.
Ketika mereka terus berusaha menemukan solusi, meskipun mengalami kendala, kesulitan, mereka sedang mengembangkan karakter kerja keras dan pantang menyerah. Selain itu, ketika siswa menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, mereka sedang belajar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Pembelajaran matematika modern ya juga banyak menggunakan model pembelajaran kooperatif. Melalui diskusi kelompok, siswa belajar berbagai ide, menghargai perbedaan pendapat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pembelajaran matematika tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan sosial peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, salah satu kontribusi besar matematika adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Saat siswa menganalisis pola, menguji strategi penyelesaian, atau mengevaluasi jawaban, mereka sedang membangun kemampuan bernalar secara logis, di mana kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan di abad ke-21 dan menjadi salah satu karakter penting yang perlu untuk dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berhasil, atau pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa peran guru. Guru harus menjadi teladan dalam bersikap jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh guru seringkali lebih berpengaruh daripada apa yang diucapkan oleh guru. Oleh karena itu, guru matematika harus menunjukkan karakter positif selama proses pembelajaran. Adapun karakter dalam pembelajaran matematika itu bisa diintegrasikan melalui berbagai komponen pembelajaran. Nilai karakter dapat dicantumkan dalam tujuan pembelajaran, dikembangkan melalui aktivitas belajar, diperkuat melalui proses atau melalui model pembelajaran, dan dievaluasi melalui observasi maupun refleksi. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi bagian yang menyatu dalam pembelajaran matematika. Sekarang, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika suatu saat nanti kita berdiri di depan kelas sebagai guru matematika, seperti apa pengalaman belajar yang ingin kita berikan kepada peserta didik? Apakah mereka hanya mengingat rumus-rumus yang pernah diajarkan? Ataukah mereka juga mengingat bagaimana proses belajar yang membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Pertanyaan ini penting karena pada hakikatnya pendidikan memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekedar pencapaian akademik. Peserta didik yang hadir di kelas membawa latar belakang, potensi, dan karakter yang berbeda-beda. Olehnya itu, tugas guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mampu membantu setiap peserta didik berkembang secara utuh. Dalam praktiknya, hal tersebut tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Guru sering dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, hingga tuntutan pencapaian kurikulum. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, guru tetap memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pengalaman belajar yang diterima peserta didik. Sebagai calon guru matematika, kita perlu mulai membangun cara pandang bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak materi yang berhasil disampaikan, tetapi juga oleh seberapa bermakna pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik. Ketika siswa merasa dihargai, diberi kesempatan untuk berpikir, berdiskusi, dan mengembangkan potensinya, maka pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi mereka. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan pendidikan
yang menempatkan pengembangan karakter sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Salah satu konsep yang saat ini menjadi fokus dalam pendidikan di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Karena itu, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai profil pelajar Pancasila. Mulai dari konsep dasarnya, 6 dimensi yang terkandung di dalamnya, hingga bagaimana seorang guru matematika dapat mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut ke dalam proses pembelajaran matematika. Dengan memahami materi tersebut, diharapkan kita tidak hanya mampu mengajarkan materi dengan baik, tetapi juga mampu merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan nasional. Baik, mahasiswa sekalian, demikian materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk membaca kembali materi yang telah dibahas dan coba kaitkan dengan pengalaman belajar yang pernah Anda temui di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai profil pelajar Pancasila dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.